Selamat pagi, Shalom, damai di hati. Renungan pagi hari ini tanggal 12 November, judulnya Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan di surga, di pagi hari yang indah ini kami naikkan puji syukur, limpah terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Pagi ini kami menghirup udara segar. Pagi ini kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru. Dan pagi ini Bapa, kami siap untuk bersekutu denganmu sebelum kami memulaikan aktivitas kami. Tolong kami apa yang akan kami dengar nanti. Menolong hidup kami, membawa perubahan, hidup lebih berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, tolong dengar doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan terdapat di dalam kitab Matius 25 ayat 6. Demikian firman Tuhan, mempelai datang, song-songlah dia. Mari kita dengarkan penjelasannya. Kedatangan Kristus sebagai imam besar kita ke dalam bilik maha kudus untuk memulihkan tempat kudus itu seperti yang ditampilkan di dalam Daniel 8 ayat 14. Kedatangan anak manusia kepada yang lanjut usianya seperti dinyatakan dalam Daniel 7 ayat 13. Dan kedatangan Tuhan ke dalam bait-Nya yang diramalkan oleh Maleaki adalah keterangan peristiwa yang sama. Dan ini juga dinyatakan oleh kedatangan mempelai laki-laki ke pesta pernikahan sebagaimana diterangkan Kristus dalam perumpamaan 10 anak darah dalam Matius 25. Dalam musim panas dan musim gugur tahun 1844, pengumuman mempelai datang, song-songlah dia, telah diberikan. Dua golongan seperti yang dilambangkan oleh anak darah yang bijaksana dan yang bodoh itu telah terjadi. Satu golongan yang mengharap dengan sukacita kedatangan Tuhan dan yang dengan tekun menyediakan dirinya untuk bertemu dengan Tuhan. Sementara golongan lainnya yang dipengaruhi oleh ketakutan dan bertindak hanya atas hawa nafsu, telah puas dengan teori kebenaran, tetapi miskin dari kasih karunia Allah. Dalam perumpamaan itu disebutkan bahwa pada waktu mempelai datang, mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Kedatangan mempelai laki-laki yang ditampilkan di sini terjadi sebelum pernikahan. Pernikahan melambangkan penerimaan oleh Kristus kerajaannya. Kota suci, Yerusalem yang baru, yaitu ibu kota dan sebagai cerminan kerajaan itu, disebut pengantin perempuan, mempelai anak domba. Malaikat itu berkata kepada Yohanes, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku, kata nabi itu, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Wahyu 21 ayat 9 dan 10. Maka jelaslah pengantin perempuan melambangkan kota suci itu, dan anak-anak darah yang pergi menemui mempelai laki-laki adalah lambang jemaat. Dalam kitab Wahyu, umat Tuhan dikatakan adalah tamu pada perjamuan kawin.
dalam Wahyu 19 ayat 9. Jika umat Tuhan adalah tamu, tidak mungkin juga melambangkan pengantin perempuan. Kristus, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Daniel, akan menerima dari yang lanjut usianya kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan. Ia akan menerima Yerusalem baru, ibu kota kerajaannya, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dalam Daniel 7 ayat 14, Wahyu 21 ayat 2. Saudaraku, setelah menerima kerajaan, ia akan datang dalam kemuliaannya sebagai raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan, untuk menebus umatnya yang akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di mejanya dalam kerajaannya. Dalam Matius 8 ayat 11 dan Lukas 22 ayat 30. Untuk turut ambil bagian dalam perjamuan kawin anak domba. Dalam Kemenangan Akhir halaman 361 dan 362. Saudaraku, mari kita renungkan lebih dalam. Bagaimanakah rasanya makan bersama-sama dengan Yesus secara pribadi? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Andalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.